Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Hari ini spesial banget. Kalau biasanya kita kedatangan universitas atau student, kita kedatangan perwakilan dari embassy nih. Jadi kalau kalian yang mau bertanya-tanya mengenai kuliah di satu negara ini adalah waktu yang tepat. Kita kedatangan Mas Iqbal dari Education Halo, USA. hai, selamat datang di ACC. ACC, betul. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Mas Iqbal, dari mana dan posisinya sebagai apa di Education USA? Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya sekarang working as Education USA Advisor di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman sedang berpikir nih atau ke depan nih atau untuk buat teman sendiri atau buat saudara atau siapapun itu ingin belajar ke Amerika Serikat, you gotta talk with Education USA. Oke, jadi akan kita ngobrol lebih panjang lagi nanti. Sip, mantep banget. Terima kasih Mas Iqbal udah hadir hari ini. Nah, sebelum kita mulai bertanya-tanya nih, mungkin teman-teman, oh ini dia nih negara yang katanya buat dapat visanya susah. Enggak dong. Enggak sama sekali. Nah, jadi kita bongkar nih. Pasti. Karena banyak banget mitos-mitos tentang kuliah di USA yang perlu kita luruskan kan ya Mas benar. Iqbal. Yang pertama, boleh jelasin sedikit nggak sih gambaran umum mengenai pendidikan USA dan bedanya sama Indonesia tuh kayak gimana sih? Oke, nah kalau pendidikan, kita akan ngobrol tentang sistem pendidikan di Amerika Serikat ya. Nah kalau di sistem pendidikan di Amerika Serikat itu setelah biasalah sama kayak kita basically, jadi TK, SD, SMP, SMA. Terus karena kita Education USA ini memang fokusnya untuk higher education, jadi kita setelah SMA itu ada 3 options. Jadi yang pertama, option setelah selesai SMA adalah teman-teman itu bisa go to non-degree program, which is nanti yang dapat sertifikat atau ada pelatihan-pelatihan. Nah, opsi yang kedua adalah teman-teman itu bisa masuk ke community college. Jadi itu ada program 2 tahun, setelah 2 tahun community college nanti akan transfer 2 tahun di universitas. Oke, the third option which is like the normal options langsung ke 4 tahun universitas. Jadi setelah S1 selesai nanti you get kesempatan untuk lanjut ke S2 2 tahun which is sama seperti Indonesia, and then setelah 2 tahun go to doctoral program degree. Nah, kalau doctoral program PhD di Amerika Serikat that's a little bit longer. Oke, kalau di Indonesia mungkin akan 3-4 years, tapi di Amerika Serikat itu bisa sampai 5 tahun lebih. Kenapa? Karena di Amerika Serikat you have to take in the first 2 years you have to take classes. Oke, jadi benar-benar belajar kelas, jadi kayak benar-benar belajar banget. Terus setelah 2 tahun, and then you gonna start your dissertation kind of thing. Oh, kalau di Indonesia kan mostly disertasi itu udah dimulai di Yes, awal. di Amerika Serikat tidak seperti itu. Jadi memang you have to take classes 2 tahun, setelah itu baru. Jadi makanya it's gonna take a lot of time for that. Oke, nih tadi ada yang menarik mengenai community college. Jadi setelah SMA bisa ambil 2 tahun dulu. Yes. Ya betul. Tapi setelah 2 tahun ini mereka ada kemungkinan bisa dapat kerja nggak sih atau harus S1 dulu? Yes, nah menariknya adalah kenapa teman-teman itu banyak yang masuk community college? Karena pertama karena harganya jauh lebih murah, affordable. Jadi itu bisa sampai 1/3, jadi sepertiga harga dari universitas. Wow. Oke, anggap aja universitas itu 40.000 per tahun, jadi anggap aja sepertiga dari situ itu cukup lumayan murah ya. Oke, setelah 2 tahun apakah ada kesempatan untuk magang, internship? Yes. Oke, jadi kita dapat keluar selesai graduation, kita nanti ada associate science, associate of arts. Setelah itu mau magang dulu boleh, atau mau lanjut lagi 2 tahun untuk menyelesaikan S1-nya juga boleh. That is bahkan hampir 60 atau 70% domestic or international students studied from community college. Wow. Karena apa? Karena harganya jauh lebih murah. Jadi nanti ada beberapa kampus itu yang sulit masuk di pertama. Jadi mereka itu memilihnya untuk masuk community college dulu biar lebih gampang untuk masuk ke kampus yang mereka incar ketika mereka transfer untuk 2 tahun ke selanjutnya. Oke, tapi stigma community college apakah akan membuat mereka susah masuk universitas bagus? No. Oh iya. Not at all. Tapi the most important things adalah you have to maintain your score. Itu pasti. As long as you can maintain your score, nilai kamu bagus, you can go anywhere you wanna go. Misalnya gini, tapi community college itu biasanya mereka berafiliasi dengan kampus-kampus yang ada di dalam state tersebut.
Oke. Oke, berafiliasi dalam artian kamu akan jauh lebih mudah masuk. Tapi, which is sebenarnya community college itu kamu bisa transfer ke mana aja. Oke, tapi tidak berafiliasi. Yang berafiliasi itu hanya kampus-kampus yang ada di dalam state tersebut. Jadi kalau misalnya transfer, that's a lot easier. Tapi in the end of the day, mereka akan ngecek nilai kamu. Kalau kamu oke, you gonna transfer smoothly. Kalau tidak, berarti ya sama aja gitu. I see. Nah, ngomongin masalah state. Amerika Serikat ini kan state-nya 50 ya. Yes. Banyak banget. Dan pasti setiap state tuh punya keunikan masing-masing. Kalau menurut Mas Iqbal sendiri gimana sih cara kita menentukan state yang cocok untuk kita studi? Oke, sebenarnya bukan dari state ya kita lihat. Cocok nggak cocok itu kan dari setiap orangnya. Oke, kalau dari Education USA itu kita selalu ada tagline-nya itu finding the best fit university. Best fit itu apa? Bisa jadi nanti best fitnya itu karena setiap orang itu akan melihat pertimbangannya bermacam-macam ya. Jadi kita selalu menyarankan look for the university that best for you, best fit for you in terms of the score you got. Misalnya kayak TOEFL-nya mereka minta berapa. Terus in terms of the kurikulumnya mereka itu kamu senang atau enggak sih dengan kampus tersebut atau kelas-kelasnya. Kamu senang nggak sih dengan yang fasilitas yang ditawarkan sama kampus? Yes, everything is on you. You have to think about what do you want to study. Find it the best fit. Jadi sebenarnya bukan karena state tapi lebih kepada where do you want to study and what type of the program are you looking for. Oke. Jelas ya? Kalau misalnya gini Harvard bagus tapi belum tentu itu cocok buat kita. Yale bagus, Stanford bagus, you name it, kampus-kampus bagus. Tapi it doesn't mean that that campus is very suitable with us, ya. Kenapa? Karena bisa jadi program mungkin tidak cocok dengan kita, ya kan? Atau mungkin bisa jadi kayaknya terlalu susah nih masuk bisa juga. Jadi the most important things adalah you have to self-evaluate it yourself, oke? Yang paling sulit buat orang Indonesia adalah ngumpulin nilai TOEFL atau IELTS, oke? Kalau nilai TOEFL-nya udah 110 misalnya, kamu bisa go anywhere. Tapi if your TOEFL score is just under 90, 80, that's a very limited school that you can apply. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut Mas Iqbal sendiri, kalau ke US perlu nggak kuliah di kampus ranking top? You don't have to. Nggak sama sekali. Karena kan prestis kan, kuliah di US ya Harvard lah, Stanford lah gitu. Tapi memang uniknya adalah anak-anak Indonesia khususnya yang dari SMA mau ke S1 itu mereka itu sangat branded mind gitu sebenarnya. Yang mereka itu akan mencari kampus-kampus yang top. Tapi kalau yang master degree maka itu sudah tidak berpikir branded campus lagi, tapi lebih kepada what this campus can bring something for me. Okay, what this campus can bring a knowledge for me. Kenapa? Karena mereka mikirnya untuk long term karirnya apa nih, long runnya seperti apa, karirnya mau jadi apa gitu loh. So ditanyakan harus ke kampus top? Enggak. US itu ada 4.500 campuses. Wow, 4.500. Exactly. Jadi sebenarnya tinggal pilih yang mana yang paling cocok. Makanya tadi saya bilang finding the best fit university. Ada kampus yang minta TOEFL-nya 100, ada kampus minta TOEFL-nya 80, ada yang 85. So finding the best fit based on the score you have and then how much the score they're offering. Mereka punya 80, ya udah kamu daftar ke situ. In the end of the day, ketika kamu pulang ke Indonesia, what people need to know is your knowledge, not campus where you from, right? Jadi ketika kamu kerja mereka juga ngelihat ini anak oke nggak sih untuk dijadikan tim kerja instead of Harvard tapi maybe some people is not work nggak bisa kerja atau ya ibaratnya seperti itu. Benar nggak jaminan ya. Nggak jaminan. Benar. Tapi kalau di US sendiri kan banyak juga yang ngerasa pengen kuliah US karena pengen kerja di US. Tapi perusahaan-perusahaan di US tuh ini banget nggak sih? Ini anak Harvard nih diduluin. Kalau di Indonesia kan mostly gitu ya Mas. Anak-anak yang masuk top 3 UI, UGM, ITB dipinggirin CV-nya, yang kampus-kampusnya biasa-biasa aja dientar-entarin gitu nggak sih? Enggak, sama sekali. Oh iya. They wanted you to their company because you have something to sell to them gitu. Kamu punya capability, punya skills, that's what they're looking for. Terus kenapa akhirnya banyak anak-anak kampus-kampus yang bagus? Kenapa? Karena di kampus bagus itu memang digembleng banget, informasi, knowledge-nya bagus. Profesornya juga keren. Akhirnya kenapa? Jadi ketika when they're searching for the job, mereka banyak yang kepilih. Kenapa? Karena memang di awal dia di kampus mereka sendiri itu memang sudah cukup bagus gitu.
Tapi yang paling penting adalah they look people who have a capability and skills. Oke. Okay, it doesn't matter which school you're going to, but they're looking the person who have that kind of skill. Jadi sebenarnya nggak mesti harus. Makanya sebenarnya kalau kita bilang harus ke kampus bagus nggak juga. Any campuses is okay as long as you learn a lot from that campuses. Oke. Ya mungkin ada beberapa privilege aja lah dari Yes, kampus bagus mungkin, ya, benar, koneksi benar, dan benar, lain-lain. benar. Tapi kan kembali lagi kepada orangnya Yes. gitu ya nanti ya. Oke, sip. Nah, sama hal yang menarik dari US ini adalah dia banyak banget ngeluarin jurusan-jurusan yang aneh. Mas Iqbal pernah nemuin juga nggak sih jurusan-jurusan yang kayaknya di Indonesia nggak ada? Benar. Oke. Well, yes. Oke, apalagi kalau misalnya kayak kelasnya Taylor Swift itu ada. Iya. Benar-benar gitu-gitu. Kok dipikir-pikir ngapain belajar kelas Taylor Swift? Tapi Ada. memang Amerika itu memang trennya ke situ ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik atau yang unik, mereka itu akan membuat itu menjadi kelas. Karena ini kan jadi pembicaraan global ya. Misalnya kayak Taylor Swift, kayak Eras Tour kemarin itu jadi benar-benar pembincangan dunia. Dan itu ada kelasnya, gitu-gitulah gitu loh. Tapi kalau kita ngomong majority favorite major in the United States itu lebih kepada business and management. Business and management. Business and management is the first choices. It's not only from Indonesian, I think all international students mereka they look business management for their first options. Kenapa? Karena memang sumbernya di sana, memang campusnya di sana. Let's say kampusnya di business school ada di Chicago booth, itu business Chicago booth, ada Stanford juga, ada di Northwestern, itu kampus-kampusnya cukup bagus untuk bisnisnya. Tapi selain bisnis, engineering juga satu pilihan, engineering, science, arts juga. Dan sekarang lebih cenderung orang akan melihat ke arts untuk US-nya, karena kalau teman-teman tahu ada istilah STEM, sekarang itu ada istilah STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Jadi art ini digabung dengan STEM, oke? Wow. Karena kalau dulu orang menganggap bahwa kayaknya dengan kita kuliah ke jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, Math itu akan gampang mencari kerjaan. Tapi sekarang itu dunia kerja itu, workforce itu melihat bahwa art itu juga kreativitas atau orang-orang yang bergelut di dunia art itu menjadi support pendukung untuk di bidang STEM ini gitu. So that's why ada istilah STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, si STEM itu kalau nggak salah dengar dia itu punya privilege khusus di mana nanti post study work visa-nya lebih panjang. Yes. Oh, Yes, gitu. benar. Dan belajarnya tapi lebih susah ya teman-teman. Benar. Oke, sih sebenarnya itu ada satu privilege-nya sendiri buat teman-teman yang belajar STEM, itu nanti akan ada istilahnya kayak magang, bisa sampai at least 3 years maximum. Oke, tapi kalau yang lain itu kalau bukan di STEM itu biasanya cuma setahun, 2 tahun seperti itu. So, ya itu privilege sih sebenarnya buat teman-teman yang belajar STEM. Dan I don't know, I think a lot of people look for United States for STEM major. Jadi kalau teman-teman suka dengan matematika, dengan science, computer science, United States is the best place to go. Iya, walaupun mau masuknya susah ya teman-teman. Ada GMAT, ada itu ya. Benar. Aduh. Sebenarnya dibilang susah nggak juga. Tergantung orang sih. Tergantung orang, karena sebenarnya I don't want to make it generalize everything, karena it's depend on the people. Karena sebagian orang bisa, sebagian yang lain enggak. Tapi ingat, United States, kenapa kampus-kampus besar dan kampus top itu susah masuk? Kenapa? Karena mereka acceptance rate-nya mereka itu nggak besar. Oke, acceptance rate-nya mereka punya kuota sendiri. Jadi kalau untuk jurusan ini banyak peminatnya, hanya 10% yang diterima. Tapi yang daftar 100.000 orang misalnya. Jadi mereka akan memilih best of the best for that. Jadi sebenarnya ketika kita mau memilih kampus yang sudah tahu acceptance rate-nya rendah, we have to make ourselves stand out dong, kan gitu kan. Jadi sebenarnya akan jadi setimpal juga, you have to work for yourself to get the best campuses. Tapi kalau nggak mau yang kamu mau stand out, ya udah kampus yang biasa-biasa aja juga bisa kok. Oh gitu. Oh jadi itu ya alasan kenapa susah banget mau masuk Harvard, Stanford, karena memang dia menerimanya acceptance rate-nya rendah banget ya. Bahkan buat orang Amerika sendiri nggak sih? Yes.
Kalau Bahkan kita itu lihat ya, ada, tapi saya tidak tahu persis ya berapa persen pastinya. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang Ivy League School itu ada Harvard, ada Yale, terus ada beberapa kampus yang lain itu bahkan specific major itu hanya menerima 5%. Oke, tapi bayangin ya 5% terus yang ngedaftar 100 orang aja. 100 orang itu yang diterima berapa orang kan? Iya. Pastinya admission office itu they're gonna look for the best of the best dong, pastinya Iya, kan. benar. Terus kita ngerasa, oh kayaknya saya hebat banget di Indonesia, tapi belum tentu kamu diterima di sana. Ternyata kita akan bersaing sama orang-orang ya di luar dunia dong. Saingan lo Saingan bukan orang seluruh dunia. Indonesia doang. Yoi, seluruh dunia dong, ya kan. So that's why you have to work for yourself. Kalau kamu benar-benar pengen kampus yang top gitu. Oke, jadi emang nggak segampang itu Yeah. ya. Bahkan buat orang Amerika Serikatnya sendiri susah buat. But tapi still possible. Tapi still possible, nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Oke, kita sudah cukup membahas tentang kampus di Amerikanya. Coba kita ngomong sedikit tentang lifestyle di USA ya. Kita nggak bisa pungkiri juga nih Mas Iqbal, banyak sekali di sosial media mengenai keamanan, homeless, terus orang-orang yang berkeliaran di Amerika kayaknya nggak aman di negara ini. Beda banget gitu sama Indonesia. Sebenarnya yang terjadi di sana tuh gimana sih? Oke, I can't say a lot of thing about that except my experience ya. Jadi saya akan nge-share pengalaman saya. Ketika saya di sana aman aja sih. Oke, terus ada nggak sih daerah yang nggak aman? Ada juga. I think it's the same thing as kayak di Jakarta. Ada daerah aman, ada daerah nggak aman, ada juga gitu. So kalau kita ngomong kriminalitas itu ada di mana-mana. Ketika saya kuliah di sana, I'm gonna share my experience. Ketika saya kuliah di sana, semua aman, tidak ada masalah. But what I like the most about the United States is system security mereka itu cukup bagus. Oke, jadi seandainya terjadi sesuatu nih di luar sana, kita lagi ada kelas ya kan. Terus ada misalnya kebakaran, let's say. Kita langsung dapat the immediate second we get the information about what happened outside through our email. Email atau langsung atau kalau kita dulu itu kayak messages alert kayak seperti itu. Langsung detik itu juga. Jadi kita bisa antisipasi nih, misalnya kita dalam kelas antisipasi, oh kita ada kejadian di luar di sana, berarti kita harus tahu nih where should we stand. Apakah kita di dalam kelas nggak boleh keluar? Apakah kita boleh kemana-mana? I remember that ketika saya kuliah di sana ada kejadian kebakaran, katanya itu kebakaran pabrik yang beracun katanya. Terus what happened is kita nggak tahu jelas ya kejadiannya di mana, tapi kan kita dapat informasi dari email. Terus kita udah langsung kita tuh dievakuasi. Jadi kota itu dievakuasi katanya. Terus jadi ada yang dievakuasinya nanti ke kampus, ada yang menjauh dari tempat kejadian. Dan kita mendapatkan benar-benar kejelasan what should we do now. Jadi kita itu bisa menyelamatkan diri. Terus akhirnya kita bertanya-tanya, emang benar nggak sih ada kejadian ini? Itu kejadian di mana sih kok kita udah Tadi that's what I like the most about the United States. Jadi memang they have a safety or security alerts very good. Jadi teman-teman sebenarnya apalagi kalau di dalam kampus ada polis. Di kampus ada polis ya? Polisi di Indonesia justru nggak boleh polisi masuk ke kawasan kampus. Tapi ini memang polis yang di-hire untuk kontrol di kampus sih. Itu 24 hours. Jadi kalau teman-teman karena kampus US itu dia untuk library-nya itu 24 hours. Jadi kalau kelas itu memang 24 hours. Yes. Ya kalau teman-teman mau belajar sampai tengah malam terus nggak bisa pulang, bisa nanti tidur di situ. Tapi nggak ada spesifik buat tidur ya, tapi kayak di sofa atau apa itu bisa tidur gitu. Wow. So makanya tadi kalau kita ngomong keamanan terus tiba-tiba kamu pulang jam 2 jam 3 pagi terus jalan yang nggak aman dong ya nggak sih? Iya sih. Ya kan? Benar, So I think that's the same thing. The same thing. Jadi people considering about that security, safety, everything, yes. Itu manusiawi ya kan, tapi based on my experience everything should be okay. You don't have to be worried so much about the condition out there. Oke. Sebenarnya kita juga yang perlu aware ya, gimananya ya. Even di Jakarta pun kalau jam 3 subuh antum jalan-jalan ke kawasan Bundaran HI juga sama aja gitu. Jadi kita memang harus. Tapi untungnya keamanan di sana support ya. Jadi kalau di Indonesia kan
ada sesuatu kita nyari tahu seriusnya ada Nggak apa tahu, nih, benar. ada apa ya, Iya. gimana ya. Kita langsung apa cari ya. sosial media, which is Social kita nggak media. tahu nih kan, benar. Tapi kalau di sana itu, bahkan mereka menggunakan channel yang cukup beragam, itu yang email, terus dari kemarin itu kita belum ada WhatsApp saat itu ketika saya kuliah, which is a long time ago. Such a long time. Jadi kita dapat SMS kalau nggak salah saya, terus kita ada channel-channel komunikasi lainnya itu kita langsung dapat. Oh gitu, oke. Nah, for your information tadi udah disampaikan juga sama Mas Iqbal ini dulu kuliah di USA juga. Di kampus apa nih Mas Iqbal? Texas A&M University. Texas A&M University. Nah, jelasin sedikit dong keadaan kelas di USA itu kayak apa. Sebelumnya kan Mas Iqbal juga kuliah di Indonesia ya, di UIN Aceh teman-teman. Oke. Mungkin ada teman-teman dari Aceh. Nah, jadi gimana perbedaan apa yang paling berasa antara kuliah S1 di Indonesia dan S2 di US? Oke. Karena saya tidak kuliah S2 di Indonesia ya, jadi sebenarnya saya tidak ada comparison untuk S2 di Betul, Indonesia, betul. tapi ini lebih kepada S1 di Indonesia, S2-nya di Amerika Serikat. It's totally different, benar-benar jauh banget. Kenapa? Karena di US itu memang kita student itu diharapkan untuk lebih kritikal dan lebih ekspresif untuk men-share opininya. Karena setiap orang kan punya opininya masing-masing ya. Dan kita di Indonesia memang kita tidak diajarkan untuk critical thinking gitu-gitu kan. Jadi Karena kalau kita ngomong sesuatu yang bersebelahan dianggap membangkang. iya, itu dia. Makanya kalau di US itu memang you say anything, okay? This is your time to say something. Bahkan di kelas itu we are not talking about the topic that we from the book, the textbook. Tapi topik apalagi nih yang kira-kira berhubungan dengan topik ini. Udah, nanti si A misalnya share his or her opinions. Jadi nanti teman-teman itu memang benar-benar ribut di kelas. Okay, my opinion, nothing like this, and that of my. Jadi they share a lot of things, discussion in the class, share the opinions. Jadi akhirnya kenapa kita lihat bahwa United States itu punya orang-orang yang berpikir kritis, ya kan? Karena kebebasan berpikir itu memang benar-benar ada di sana, gitu. Jadi you can think. Jadi akhirnya membuat orang itu more critical, start from critical thinking, and then in the end you can get creative thinking gitu. Jadi kan dari critical kan, jadi akhirnya berubah menjadi akhirnya membuat orang menjadi lebih kreatif, lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi plus minus sih, I don't say like studying S1 saya itu buruk banget enggak, tapi di US itu kalau teman-teman ingin lebih mendapatkan banyak ilmu, so yeah, you have to study there because people talk a lot, talking, expressions, discussions, do project and stuff like that. Jadi memang benar-benar kita itu get well-rounded informations, okay? Nggak hanya dari satu orang, tapi dari apalagi kalau di kelas itu ada so many people from all over the world, they can share their perspective as well, right? Betul, Jadi kamu nggak harus ke Afrika nih untuk mendapatkan perspektif. Jadi student tersebut aja, they can share their perspective. Benar ya. Right? Iya. Kita nggak akan pernah kepikir seperti itu, apalagi kok if talking about the healthcare misalnya, topik healthcare. What do you think of healthcare in Africa misalnya? Ya nggak sih? We don't need to go to Africa to get the information about that. Jadi we get the whole informations from your colleagues talking about certain topics. Alright? Jadi seperti akhirnya kita jadi nambah ilmu, nambah teman, nambah pengetahuan. Akhirnya apa? You get a global-minded person. You're gonna see something very big, right? Jadi tuh kita ngerasa kalau kita tuh bukannya warga Indonesia lagi, tapi kayak citizen of the world gitu Citizen ya. of the world. That's nice. That is so much important buat teman-teman ya, apalagi yang kita di zaman sekarang ya. You have to be global-minded. Jadi kita nggak bisa yang kayak, okay, I love Indonesians, everything what I do in Indonesian is very good. Jadi semuanya bagus. Enggak. Open your mind, right? See the world. See how people talk, see how cultures people. Jadi we get a lot of information from others. Oh gitu ya. Wah seru banget ya, karena saya S1 dan S2 di Indonesia gitu ya, bukannya bilang Indonesia jelek, tapi mostly kita kan kecenderungan menganggap bahwa dosen kita yang paling tahu segalanya. Yes. Jadi kita cuma dengerin aja dulu, oh gitu. Benar. Sedikit sekali kita disuruh. Benar, dan menariknya adalah dosen itu bisa menjadi your close friend. Masa sih? Bisa banget. Oke, jadi kalau ada istilahnya itu pembeli adalah raja, jadi student itu adalah raja sebenarnya di sana. Jadi kalau kenapa they spend a lot of time, they spend a lot of money, betul. right? Pastinya karena mahal juga di sana. So they get the best of the education.
Jadi kalau they do not understand in the class, mereka itu bisa ada office hour ngobrol one on one dengan dosennya. Wow. Oke, so kalau ada yang kalau pengen ngobrol ya, ada sebagian orang nggak mau ngobrol lagi, udah nggak ngerti gitu. Tapi Udah sebagian cabut gitu. bahkan American students they just commit their time to talk lagi tuh sama dosennya kalau mereka nggak ngerti. Oh, Oke. gitu. Sebenarnya seru banget sih. Seru banget And sih. then what happen is misalnya kayak ada project atau apa, terus nanti kayak my experience setiap kelas saya jadi kayak farewell dari kelas itu kita kayak diundang ke rumah dosen kayak makan-makan, kayak farewell aja jadi kayak benar-benar di kelas kita itu kayak ya udah nanti diundang atau nanti si dosennya itu ngajak kita pulang bareng terus ngajak ngopi bareng. That happens so everywhere. Oh gitu ya. Tapi gimana ya? Gapnya tuh gimana ya antara student dan dosen? Kalau kita kan kecenderungan karena beliau masih mostly lebih tua dari kita gitu, cara manggilnya aja. Kita panggil langsung aja. Nama Jadi aja first gitu. langsung nama first name aja langsung. Jadi sebenarnya itu kan budaya lagi kan, Budaya karena kan nggak bisa kita samakan di sini. Betul. Tapi kenapa kalau di sini ini memang mostly I can say dosen itu sudah membuat gap bahwa I don't know, they know everything, I know everything, so Yeah. I have the power. Okay, you don't know nothing. Jadi seperti itu akhirnya membuat si dosen itu susah untuk berkomunikasi sama si siswa, studennya gitu kan. Dan studennya juga enggan ngobrol sama si dosennya gitu. Tapi di US no, they gonna put you as a student as their priority. Oke. Jadi kalau misalnya ada komplain dari student, itu bisa jadi si dosen itu jadi kenapa-kenapa gitu. Kalau dia tidak perform bagus. Kenapa? In the end of the day, they have right, they deserve to get what they're supposed to get, right? Yeah. Bayar mahal, tapi kalau nggak dapat apa-apa kan seperti itu. Betul. So dan dosen-dosen yang ada pun nggak boleh yang cemen-cemen yang gimana Yeah, kan. So benar-benar yang keren sih. Oke, panggil first name ya. Very first name. Contohnya Bambang gitu, Bang gitu. Kayak misalnya saya ada misalnya David udah langsung aja. David atau pakai prof misalnya kalau ada prof biasanya kita lebih ke profnya pada title-nya sih seperti itu. Wah, ini sebenarnya masalah culture aja sih ya teman-teman, bukan berarti manggil nama itu lebih baik atau enggak manggil nama lebih baik ya. Tapi emang culture kita sih sebenarnya plus minus ya. Betul. Bahkan kita yang masih S1 aja ketemu dosen masih salim tangan loh. Iya kan, benar-benar. Kalau di sana mungkin dibilang kenapa nih? Iya sih. Tapi ya itu menariknya kuliah di sana seperti itu sih. Oke, jadi memang di kelas tuh lebih banyak diskusi, Yes. ngobrol. Ya, project, terus nanti ada hands-on experiments misalnya, terus project sih paling banyak, terus nanti kalau misalnya ujian, itu ujian ada ujian tulis, ada ujian exam, benar-benar exam, ada yang kayak diberikan, you have to write 3-4 pages misalnya untuk esainya, ada juga, terus ada yang ujiannya ada project sama teman-teman, ada group project, so ujiannya macam-macam. Kalau sistem di kelasnya kayak saya bilang tadi ada discussion, terus ada lectures, udah pasti, terus nanti hands-on experiments, project based learning, stuff like that. Oke, nah ngomongin masalah sekarang tadi udah ngomongin dosennya, sekarang student-studentnya. Kan di Amerika Serikat itu nggak cuma orang Amerika dong, dari berbagai dunia hadir di sana gitu. Tapi kan banyak juga yang bilang orang luar negeri, orang barat tuh individualis banget, nggak kayak orang Indonesia yang gotong royong. Bener nggak kalau di kelas itu gitu? Bener. Oh iya. Benar. Tapi nggak sampai yang kayak gua lo sendiri yang nggak kayak gitu juga sih. Tapi kalau misalnya di dalam dunia kampus, ketika kita desain untuk grup project ya udah kita bareng-bareng ngobrol bareng-bareng. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, they're so individuals. Oh gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri aja, kalau nggak kenal gitu. Jadi kayak lu mau ngapain aja, it's up to you, you can do anything you want. Jadi memang sangat-sangat individual banget. So jadi makanya sebenarnya ketika orang yang kuliah di Amerika Serikat itu, khususnya orang Indonesia ya, they're feeling lonely itu lebih banyak. Kenapa? Karena kecuali ya, tapi memang ada organisasi PERMIAS namanya, Persatuan Mahasiswa Indonesia. Memang kita sering ngumpul sekali, tapi ketika masa-masa kuliah, you do everything by your own. Kamu kelas sendiri, belajar sendiri, semua benar-benar sendiri banget. You feeling lonely, itu sebenarnya masalah terbesar juga sebenarnya. Karena ketika kamu merasa sendiri itu kan jadi macam-macam ya, berat kan hidupnya kan. Tapi that's what happen gitu. Jadi nanti kalau kita
Indonesian Group Society ini, Permias namanya, nanti paling sesekali kita ngumpul setelah ujian gitu-gitu kan. Benar. Untuk lebih ini aja sih, sense of ternyata ada loh, kalau ada apa-apa ada nih komunitasnya gitu-gitu loh. Tapi ya individual, yes, I can say individual. They don't care what you do, they don't care what you say. Tapi ada plusnya dong berarti ya. Berarti kan kalau di sini kan orangnya kepo-kepo ya. Kepo, pengen Yes. tahu urusan Yes. orang Jadi aja kayak ya. gimana gitu ya. Jadi apa-apa ada bahan gosip. Kalau di sana mungkin Yeah. kita nggak akan ada yang peduli juga Yeah, sama hal yeah, itu ya. yeah. Benar, iya, benar. Itu plusnya mungkin kayak gitu ya. Yeah, Ya plus yeah, minus lah. yeah, Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sana plus terus dan sini minus terus. No. Kita kalau di sini kan, aduh, ada apa nih, ada apa, jadi heboh gitu kan. Iya, nggak masuk sehari aja udah ada di Harus grup. Lo kemana? tahu nggak sih dia kemarin kenapa nggak masuk gitu? Di US, ya apalagi kalau udah ke grup, kalau udah yang CS-an yang deket banget mungkin bisa sampai segitu ya. Tapi kan kok yang sehari-hari orang so individual, they don't care what you doing, they don't care what you... Misalnya kayak lo kuliah pagi, misalnya kayak kuliah pagi kita jalan, itu ribuan orang tuh jalan, mahasiswa itu mereka nggak peduli dengan orang di kiri kanan tuh, mereka nggak peduli dengan musik, mereka dengan headphone-nya sendiri, udah jalan ke kelasnya gitu. Begitu juga ketika keluar kelas mereka jalan, mereka punya tujuan masing-masing. They don't really care what we doing. Mau kita mau duduk, kita mungkin agak kurang nyaman kalau duduk di taman sendiri Iya, gitu-gitu ya. iya. Kalau mereka they don't care. Terus Iya. belajar di taman, rebahan, bawa tikar, mau belajar. Itu nggak Indonesia Nggak banget Indonesia ya. banget, tapi di sana itu ya udah. Mereka ada yang sendiri, ada bertiga, berdua, itu serah gitu loh. Jadi di taman kampus gitu, nggak? Dengan digelarin tikar, ya udah kan di rumput kan, ya udah. Apalagi di cuaca agak dingin panas kayak gitu, itu senang banget namanya. Oh gitu. Dan itu, nah ketika kamu melihat dia melototin tuh si orang tersebut nih, misalnya saya terus, itu bisa jadi satu pelecehan juga sih sebenarnya. Oh iya. Plus minus juga kan. Lihat ya. Ya. Oh, kalau kita kan biasa ya tatap-tatapan mata oke. senyum. Kecuali kita udah kenal. Kalau kita belum kenal itu menjadi harassment juga sih, jadi pelecehan. Oh gitu ya. Berarti benar-benar harus hati-hati ya. Sangat private ya, jadi Jangan memang hal sangat gitu-gitu private. kita harus tahu oke batasan-batasannya. Karena kan kita udah different culture, jadi we have to understand their culture gitu loh. Itu juga dengan orang Amerika kesini, they have to understand our culture. Jadi jangan kita memaksain kita harus mengerti Betul, dia gitu benar, kan. ha. They have to understand our culture gitu. Jadi the same thing. Jadi ketika kita di sana, oh ternyata nggak boleh kayak gini ya. Oh ternyata, oh kayaknya bebas ya kayak gini-gini. Jadi so we have to understand that kind of limit and how far that we can go for that. Oke, tahu batasannya ya. Nah kalau di Amerika Serikat sendiri itu biasanya kalau bertetangga gimana tuh Mas? Kalau kita kan, nih habis Oke. masak gitu. Bertetangga, no. Karena saya nggak tahu kalau misalnya yang perumahan ya, Iya. perumahan. Tapi kalau di cluster, tapi kan saya tinggalnya di apartemen. I don't think I know my neighbor. Karena juga neighbor yang saya juga kan mahasiswa kan. Biasanya itu 2 tahun, 3 tahun keluar masuk. Jadi paling sapa hai. Tapi nggak yang sampai how are you, where are you from? Jadi sampai ngobrol, no. Enggak ya. Sama sekali sangat individual. Makanya saya bilang loneliness itu akan menjadi Salah satu your friends. challenge-nya ya. Akan menjadi your friends. Nah, kalau di orang Amerika Serikat sendiri, ketika mendengar negara Indonesia, yang terbayang sama mereka adalah Bali. Yeah. Serius? Even some people they don't know Indonesia but they know Bali. iya ya, padahal Iya. itu kan bagian dari Indonesia. Iya, karena kan berarti marketingnya bagus dong, Iya, Balinya bagus, kan. ah. Saya pikir brandingnya Iya, bagus kan. branding. Tapi kan Indonesia kan not only Bali kan. Iya, benar. Banyak yang sebenarnya bisa dijual. Kalau sekarang itu yang Raja Ampat juga oke sebenarnya. benar. Itu mungkin sekarang orang udah terkenal. Tapi sebenarnya kalau orang kenal Indonesia itu pertama Bali, terus Muslim juga, ya kan negara Muslim, terus culture-nya kaya. Oh, A lot of oke. because we have rich on culture-nya ya. Jadi that's what they know about Indonesia gitu. Oh gitu, jadi kalau masih boleh ditanya, where are you from? Terus bilang Indonesia, oh Bali gitu Iya, ya. ada sempat. Jadi kayak kemarin tuh kita ada acara apa, terus akhirnya where are you from? I'm from Indonesia. Okay, I don't think I've been in Indonesia, but I've been in Bali before. I don't know where this. Bali itu mah di Indonesia, tapi nah geografi mereka juga nggak bagus-bagus juga ternyata kan. Iya, Jadi mereka itu geografi mereka bagus untuk mereka sendiri, tapi untuk dunia mereka nggak bagus. But some people know Indonesia, Bali part of Indonesia, tapi other people they don't know. Oh, oke. Ya paling nggak ada bagian dari Indonesia yang terkenal di Amerika lah.
Jualannya banget. Oke. Jualannya oke. Nah, tadi kita ngomong masalah critical thinking. Itu kan ngebuat juga beberapa orang Amerika ceplas-ceplos dong, Mas. Jadi kalau ngomong tuh kalau buat orang Indonesia jadi baper gitu. Kok kayaknya nih orang ngomongnya nggak ada remnya sih. Mas Iqbal ngerasain nggak sih shock culture yang kayak gitu? Yes, sebenarnya ceplas-ceplos iya, tapi mereka punya batasan dong. Mereka itu punya batasan untuk ini apalagi kalau kita ngomong di kelas, ya kan? Apalagi mereka mengetahui bahwa si A ini dari negara ini, mereka mengerti banget kondisi, sangat respect. Bahasanya respect kali ya. Respect banget dengan siapapun yang mereka ajak ngobrol. Benar, mereka akan ceplas-ceplos, mereka itu sangat open minded, mereka itu sangat ekspresif, benar. Tapi they know who they're talking to. Kalau misalnya mereka ngobrol dengan saya, mereka itu akan sangat sorry, are you Muslim? Jadi mereka pakai kata-kata sorry dulu, karena itu menurut mereka itu privacy. Terus mereka nggak pernah nanya umur juga. Ya kan? Umur itu menjadi sesuatu yang is not common. Jadi nggak ada tuh yang kalau ngobrol. Berapa umur lo? Nggak ada. Lu umurnya berapa sih? Nggak ada ya? Kecuali kita udah teman dekat tuh dari sini. Tapi kalau the first timer kayak kita baru pertama ketemu, and how are you and where are you from? Are you married? No, people is not talking about married as well. Jadi kayak mereka ngomong tentang itu, kan budaya juga kan. They appreciate that. Jadi respect mereka terhadap orang. Jadi itu di semua sektor ya. Itu di kantor juga. Mereka juga tahu nih batasan-batasannya seperti apa, di lingkungan seperti apa, di kelas, they know about that. Jadi memang kalau dibilang culture shock, ya kita juga harus belajar kan. Jadi ternyata batasannya seperti ini gitu loh. Ketika ngomong sama orang Indonesia mungkin bisa lebih lepas, dan sama mereka we have to make it batasan. Ingat ketika saya diajak ke sebuah rumah teman Amerika ya, teman-teman Amerika, dia punya anjing, ya kan, rumahnya punya anjing. Terus langsung saya bilang, I don't think I can play with dogs. Langsung dognya itu langsung dipisahkan kamar, dikunci dognya. Gitu. Terus langsung saya bilang ke dia, I need to pray. Terus dia mencarikan sebuah tempat untuk bahkan kamar dia, di kamar dia tidur itu dijadikan buat tempat buat sholat saya. Saya nggak tahu najis, I don't know. Tapi they really appreciate that. Jadi as long as we're telling them what we concerned about, tapi jangan sampai kita nggak ngomong terus kita langsung kayak ngeklaim kayak mereka itu jahat, nggak mengerti kita. Enggak, no. At least you tell them what you concerned about, right? Jadi kalau kita udah mengatakan ke mereka, they really understand our situation. Oh gitu. Kalau ngomong-ngomong masalah datang ke rumah orang Amerika, benar nggak sih kalau masuk rumahnya nggak perlu lepas sepatu? Yes. Benar ya? Benar. Tapi kesini tuh banyak penelitian bahkan yang mengatakan penelitian mereka sendiri ya, bahwa sepatu masuk ke rumah itu kumannya banyak. Akhirnya mungkin researchnya itu akan diarahkan ke sana, jadi biar lebih kehidupan jadi lebih bersih kali ya di dalam rumah mereka. Tapi benar. Jadi memang kemanapun kamu harus masuk rumah itu harus pakai itu. Walaupun dia ada karpet atau apa itu pakai sepatu. Gitu guys. Ke kamar dia pun kita harus pakai sepatu. Sepatu yang kita pakai kan? Sepatu yang kita pakai. Makanya itu kan kuman di mana-mana. Iya, benar. Makanya itu penelitian yang saya baca kemarin ini bagus nih untuk biar orang Amerika jadi tahu ya bahwa Lo kan nggak tahu nginjak apa ya? kok kita yang nggak bisa kan. Nggak bisa. Apalagi kita yang Muslim, we have think about that seperti itu. Sama menarik lagi di Amerika itu masalah football di sana itu sama soccer beda ya? Beda. Jadi kok football itu American football itu yang kayak lempar-lempar itu, kok soccer itu ya sepak bola biasa. Tapi yang sangat famous itu adalah football American football. Itu memang I think setelah NBA atau I don't know which is NBA first atau American football second gitu-gitu. Pokoknya itu adalah two biggest sport in the United States. Nah ini yang paling penting nih, banyak sekali yang ditanyain sama student-student Indonesia, biaya untuk kuliah di Amerika Serikat. Nah kalau kita ngomong biaya sebenarnya sebelum dada, memang benar. Apalagi teman-teman yang sudah nge-search banget ya, nge-searching setahun 2 tahun ke belakang itu biaya kuliah di Amerika Serikat itu seberapa mahal memang, jujur. Tapi there's always an options ya, jadi nggak benar-benar mahal, semua mahal, no. Community college is the first option you can go, affordable gitu ya. Community college itu kayak saya katakan tadi, mention earlier, 1/3, jadi sepertiga dari harga universitas.
Kalau if you thinking studying in United States but you don't have a lot of money, you can start with the community college first. Okay? And then there's so many scholarships, right? Wow. Right? So there's so many Indonesian scholarship. Ada juga beasiswa dari Amerika Serikat, which is like Fulbright. Terus ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, which is LPDP. So also the university itself, they offer which is different kind of funding. So you can take, apply for the. Tapi kalau dari universitas biasanya itu nggak full, tapi lebih ke partial. Ya. So you can apply that through that. A lot of people get that as well. So if you want to go top school, which is expensive, yes, this is an option. Kisarannya average ya, kita ngomong average dulu ya. Kita ngomong average itu bisa. Nah, kalau US itu dia hitungannya itu per 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 2 semester. 2 semester itu kalau biaya kuliah di US itu mereka langsung hitungnya dari semua, dari biaya hidup, biaya buku, biaya tempat tinggal, biaya kuliah dan segalanya. Itu average-nya itu bisa sampai 35.000 sampai 40.000. Average per tahun itu setahun 2 kelas, 2 semester. 40.000. Itu sekitar 450 juta per tahun. 450 itu average ya. Itu yang standar. Tapi you can go beyond that. Kalau misalnya kampus top itu you can go about like 80,000 a year, ada 90, ada yang 100,000 a year, which is kayak semiliar, se-M, 2M kayak gitu. Banyak nggak sih orang Indonesia yang belajar dengan uang sendiri? So many, there's so many rich people, right? Banyak. Tapi education is always good for investment, right? Jadi semahal apapun lo belajar, kampus yang paling keren itu akan mendapatkan lingkungan akademik yang keren juga gitu. Iya. So, Gua jadi nggak bohong lah ya. Nggak bohong kan? Gua nggak akan bohong. Jadi sebenarnya if you have money you want to invest for education, I think United States is the best place to go sih sebenarnya. Oke, benar. Dan kemungkinan untuk balik modalnya juga tinggi nggak sih? Yes, return of investmentnya sebenarnya cukup lumayan ini. Apalagi kalau misalnya kita juga punya skill networking yang bagus, karir kita juga akan cukup gampang, ya kan? Akan gampang. Bagi kita udah punya dari awal nih potensi, terus kuliah di sana itu akan jadi cakep banget sih. So, Kalau UMR-nya UMR Amerika tuh berapa ya? Mereka itu per state jadinya. Jadi kalau misalnya makanya hitungnya per jam. Per jam itu bisa $10,000. $10 ada yang 13, kayaknya nggak lebih dari $20 deh untuk per jam ya. Jadi kalau misalnya jadi teman-teman juga bisa kerja di sana. Jadi part-time job itu up sampai 20 jam per minggu. Let's say sejam itu $10, 20 jam itu kan $20. $200 ya. Itu $200 itu hampir 3,5-4 jutaan sebulan. Seminggu. 4 juta. Which is like wow. Oh, boleh ya di US bisa. Kita part time. Bukannya cuma boleh di on campus aja? Nah, part time itu sebenarnya dia kayak kerja, iya benar on campus, tapi dia kayak kerja kayak di library gitu-gitu, kayak cafe gitu-gitu. Ini beda dengan internship ya. Ini kayak misalnya biasanya tuh teman-teman di kelas itu pasti mereka punya part time job. Biasanya itu orang yang S1. Kalau yang S2 itu biasanya itu udah punya kerjaan sendiri di luar. Dari luar sendiri. Mereka itu udah punya kerjaan sendiri di luar terus ngambil S2 untuk belajar gitu. Kalau yang S1 bahkan hampir 95% anak S1 itu mereka punya part time job. Ya udah di kampus atau di restoran atau di library terus kayak atau di komputer ngebantuin ngeprint gitu. Lumayan juga ya buat menghemat lah ya. Buat neken biaya yang lumayan mahal tadi ya. Oke. Mas Iqbal ini kan beliau adalah awardee dari Fulbright. Susah nggak sih waktu itu buat dapetin Fulbright? Oke, pertanyaan orang selalu susah atau enggak ya sebenarnya ya. Pasti kan gitu ya. Iya atau tidak, susah atau enggak gitu. Sebenarnya dibilang susah, iya, dibilang enggak juga. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkannya, makanya saya bilang iya. Ketika di awal saya mengatakannya susah. Kenapa? Karena saya belum tahu prosesnya seperti apa. Karena kalau saya bisa highlight adalah untuk mendapatkan sesuatu kita mau, we have to work on it, right? Jadi kita harus tahu, terus ketika gagal sekali, ya udah coba lagi, belajar lagi nih pada kesalahan kita. So from my case adalah there's something that I can sell, okay? I think I'm kind of a little bit confident. Jadi confidence itu yang saya jual ketika saya interview.
Ketika saya ngomong sama mereka itu, I'm so confident, even konten saya itu nggak terlalu bagus, tapi confidence saya itu di depan. So I don't know, that's one of the reason they choose me because I'm so, not overconfident, but I'm so confident. That's the first one. The second one adalah, you know what you want to study. Oke. Gampang ya, bahasanya gampang. You know what you want to study, tapi nggak semua orang itu know what they want to study. Iya. Okay. Jangan cuma FOMO. Nggak hanya FOMO, aku mau engineering. No. What type of engineering you want to study? Kalau mau feel nanti setelah engineering, lo mau apa nih fokusnya gitu loh. Terus di engineering lo mau fokus ke apa nih gitu loh. Kira-kira ada nggak bagian? You have to know what you study. That is the most important things. If you know that, ya kan, kalau kamu sudah punya itu, I think that's easier for you to go there. Oh, oke, benar ya. Jadi nggak bisa tuh teman-teman yang mau mendaftar beasiswa cuma Aku pengen coba nih, kayaknya seru deh. karena engineering emang lagi laku aja gitu. Nggak bisa, guys. Kayaknya seru banget, kayak teman saya ini kayak kedokteran deh, nggak kayak gitu. Iya, abis lihat di drama Korea kedokteran keren banget. Nah, ini yang membedakan adalah teman-teman Indonesia dengan teman-teman luar negeri itu adalah they don't know. Jadi banyak anak, apalagi NS1 ya, mereka itu nggak tahu apa yang mereka pengen belajar. Oh. Kamu nggak ngeliat sih, nggak ngerasa fenomena itu? Nggak sih, kayak teman-teman kamu, kayaknya bukan aku deh, bukan jurusan aku deh, kayaknya bukan aku nih, kayaknya jadi so many confusion on that. Because kenapa? Karena dari SMA mereka itu tidak, pemilihan kampus pun di kelas 3 SMA ya. Iya. Ya nggak sih? Seharusnya itu udah kelas 1 SMA itu udah you have guru BK-nya atau kanselernya itu harus ngebimbing kamu cocoknya kemana, kamu sukanya kemana. Benar. Dan dari karena itu juga banyak student di Indonesia di semester 3 pindah jurusan. Akhirnya apa? Seharusnya mereka itu sudah mempersiapkan untuk karir mereka, untuk expertise mereka itu harus mulai dari nol lagi. Ulang lagi. Akhirnya apa? Jarang sekali orang-orang Indonesia itu yang bukan nggak ada ya, tapi yang kayak expertise-nya itu yang benar-benar ngerti dalam satu bidang. Gitu di bidang itu ya. Kenapa? Untuk menjadi satu bidang itu you have to spend like 10 years untuk di bidang tersebut gitu. At least ya gitu. Karena apa ya itu tadi? Karena kayaknya nggak senang deh. Aduh, S1-nya apa, belajar apa, S2-nya belajar apa. It banyak sekali gitu. Tapi di US, no. That's why ketika kamu nulis essay masuk ke US itu, you have to write very clearly why do you want to study in that program. Oh, oke. Ketika kamu nggak jelas, kayak random banget, terus aku kayaknya bagus deh program mereka best for education, best for science. Nggak bisa lah. Iya. Nggak bisa. You have to go deeply why that program, why that campus, apa yang ditawarkan sama kampus, dan apa yang kira-kira kamu bisa belajar dari situ. Oh, benar. Nggak bisa ya ikut-ikutan atau ya udah deh, yang penting masuk kampus bagus dulu aja. Yes, no. Ntar belajarnya gimana gitu. Passion itu kan dari dalam ya. Iya. Ya kan, passion mau belajar apa, passion mau jadi apa itu dari dalam. Jadi akan kelihatan beda banget ketika orang yang punya passion dengan orang yang tidak punya passion. Seperti itu. Benar. Jadi dari situ jadi ketika lo punya passion and then you study lagi di lingkungan itu tersebut, maka akan jadi ya ahli banget gitu loh di bidang itu. Jadi ketika orang Amerika ngomong ahli history, benar-benar ngerti banget history gitu loh. Oh iya. Jadi mereka bisa belajar. Kalau mungkin kayak, mohon maaf ya buat teman-teman yang belajar history. Kalau di sini mungkin bukan that's the best major. Betul. But US, mereka dengan bangganya, okay, I'm historian. I study history because I love this. Karena mereka they know what they want to study. Yeah. They want what they want to do. Kalau mostly ya nggak semua orang Indonesia, tapi beberapa bilang ngapain belajar masa lalu ya. Benar nggak sih? Move on kan. Iya. Tapi justru bahkan kita belajar history supaya kita tidak melakukan kesalahan di masa lalu kan, gitu ya. Oh, jadi di sana tuh apapun profesinya memang benar-benar dihargai ya? Banget. Jadi sebenarnya bisa jadi karir gitu. Antropologi, history, atau apapun itu bisa jadi karir banget gitu. Karena gini itu tadi, they know what they want to study, they know what they want, they know what, ketika mereka udah tahu, mereka tahu apa yang harus dipelajarin. Dan itu nggak semua orang ngomong itu ya. Pasti akan jadi ahli di bidang itu. Oh, oke. And the people start looking you, right? Iya. Karena, benar. Right? Karena kenapa nggak semua orang tahu? Benar. Right? Jadi itu sebenarnya. Kalau kita justru cari yang paling banyak dicari. Yang seru nih, ekonomi nggak salah juga sih. Apalagi kalau dulu kan ekonomi seru nih, keren nih gitu. Tapi what do you want to study from economics? Iya, gitu. benar. Yang common justru kita senang tuh. Tapi nggak kadang walaupun nggak tahu ya. Yang penting ikutan aja ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita udah tahu nih, Mas Iqbal, udah tahu aku mau kuliah di sini, aku udah siapin semuanya. Terus tiba-tiba berhadapan dengan visa, harus datang ke embassy USA, tiba-tiba ditolak. Itu biasanya kesalahan-kesalahan apa yang nggak boleh dilakukan untuk itu? Okay, that's really good question. Nah, kesalahan-kesalahan sebenarnya di awal saya ingin ini dulu ya, memberikan informasi bahwa teman-teman yang apply visa itu kebanyakan diterima. Oke. Kebanyakan diterima. Untuk berapa persennya akan say 90% above itu acceptance visanya itu diterima. Oke. Ada sebagian nggak diterima. Nah, itu kadang-kadang kita di luar batas kemampuan kita. Oke. Tapi memang ada kebagian itu yang ini kita ngomong visa student ya, kita nggak ngomong visa-visa yang lain Iya. karena banyak macam visa. Visa student ada yang nggak diterima, ada. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak bisa memberikan kejelasan kenapa dia ingin sekolah di US. Oke. Pingin sekolah pasti karena kan di US, visa US itu ada interviewnya. Nanti di interview, why do you want to study US? Where? What? How long? Ada sebagian orang, I don't know. Oke. Bahasa Inggrisnya bukan, mereka nggak ngecek juga bahasa Inggris kamu yang harus gimana ya. Tapi at least you can speak English because you want to study in the US, right? Terus yang kayak kamu tidak menunjukkan integritas, ingin I want to study in US because I want to marry in the United States. I want to marry with the woman, American woman. I don't want to go back to itu kan itu nggak, integritas kamu nggak ada, patriotas kamu nggak ada. Itu akan jadi satu pilihan. Walaupun kita nggak menunjukkan di pas interview, tapi kan mereka bisa ngebaca gerak-gerik kita. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi as long as kamu jelas universitasnya, kamu dapat fundingnya jelas, self funding atau kamu dibiayain sama scholarship juga, I don't think that's a problem at all. Oh, oke. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Terus orang mengatakan, aduh ngeri ini interview visa. Iya, namanya juga interview ya. Di mana-mana itu pasti ngeri ya. Tapi interviewnya is only take 1 or 2 minutes. Mereka make sure aja. Oh iya, nggak setengah jam gitu? Enggak, no. It's only 2-3 minutes. Karena data kita kan udah masuk ke mereka kan. Mereka itu akan mensinkronisasi dengan data yang kita mereka tanya. Nanti kamu bakalan berapa lama di sana, belajar apa, terus nanti rencana kamu apa. That's it. It's very simple, basic questions. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir berlebih lah ya. Sama sekali tidak. Karena beda ya teman-teman, ini visa student sama visa turis ya. Visa turis, visa kerja, visa student, visa macam-macam. Visa kerja itu macam-macam juga sih. Visa student itu ada 2, visa J1 sama visa F1. Kalau J1 itu basically kalau kita dapat government funded ya. Kalau misalnya F1 itu misalnya kita kayak self funded gitu. Oh gitu. Oke. Jadi nggak perlu khawatir. Nah di TikTok juga nih banyak yang berkeliaran mengenai banyak orang bikin cerita-cerita lucu sama orang imigrasi Amerika di sana. Katanya judes-judes, nanya aneh-aneh. Pengalaman Mas Iqbal. Kalau di imigrasi mereka nggak banyak ngomong ya. Mereka ngecek paspor kita, terus kita nanti akan visa B1 B2 berapa lama, kamu ditanya biasanya akan mau ngapain aja, ada acara kegiatan apa di sana. That's it gitu. Tapi memang ya random juga sih. Ada orang yang kayak judes. Namanya juga orang imigrasi ya. Imigrasi di sini kayaknya juga agak kurang ramah gitu. Agak kurang ramah kan. Karena memang mereka image itu yang ingin dibangun kan. Seperti itu. Nah itu tipsnya adalah kita nggak usah panik kan? Nggak usah panik. Karena apa? Kalau panik makin kita nggak akan bisa ngejawab kan pertanyaan mereka gitu. So kayak kemarin saya ditanya, kamu berapa lama di sini? I think so my program is last for 4 days and then I'm gonna extend 1-2 days and that's it, and then I'm go back. I return to Indonesia for after that the program. Okay. Terus dia langsung mau nanya apa lagi kan udah jelas ya, langsung di step. Kan as long as your purpose traveling to United States is jelas, clear, itu nggak bakalan panik sih sebenarnya. Tapi kalau kamu udah rencana yang macam-macam, itu lihat awalnya harus dibenerin itu. Oke, nah yang jadi perhatian lagi adalah Amerika Serikat itu jauh banget sama Indonesia. Perjalanannya itu bisa menghabiskan waktu 24 jam di masa. Itu sejauh itu waktu Mas Iqbal kuliah di USA pernah balik ke Indonesia kan? Aku nggak pernah. Jadi tapi memang there's no direct flight ya dari Indonesia ke Amerika karena kita harus menggunakan connection ya, connecting flight itu misalnya kita dari Jepang atau dari Korea, atau dari Doha, atau dari Singapore Island, biasanya itu ada connecting flight gitu. Memang benar 27 jam, aku bisa ngitung-ngitung itu biasanya kalau flightnya sendiri itu 27 jam.
except layovernya ya, kayak kita harus stay over Transit gitu ya. transit itu bisa sampai 2 hari gitu-gitu deh. Ya, it's very exhausted. Ketika saya kuliah dulu itu saya tinggal pulang. Kenapa saya pikir ya ngapain juga pulang ya nggak sih? Ya nggak. Iya, Kan there's iya. so many places that I need to explore. Iya, Instead of saya pulang, kecuali saya saat itu harus ada istri atau anak saya itu sebelum menikah. Jadi I don't think I have to go back. Jadi ketika saya pergi 2 tahun setelah itu saya pulang. Oh, Jadi I have so many time to explore United States karena setiap state itu punya beda-beda. benar. Ya kan. Texas tuh di bawah ya? Texas itu di bawah banget, down Panas south banget. banget. Panas banget. Yes. Berarti nggak ngerasain salju dan lain-lain? Kita ngerasain. Jadi ada berapa kayaknya ketika saya di sana itu ada sekali atau dua atau 3 kali deh salju. Tapi yang kayak tipis gitu berapa inci. Tapi kita tuh diliburin karena saking nggak pernah ada saljunya ya. Jadi kita diliburin. Besok itu ada announcement jadi kayak misalnya gini. Karena kan weather forecast itu maka itu orang Amerika itu dan kita juga bahkan diajarkan kalau keluar itu make sure cek dengan cuaca. Itu nggak relate sih sama orang Nggak relate Indonesia. sama Indonesia sama saya. Jadi kita kayak ngecek. Jadi kita sebelum keluar kita ngecek lagi nih besok cuacanya gimana nih? Dan akurat? Akurat. Oke. Akurat. Jadi kayak salju nih, misalnya biasa kita tahu nih bahkan ada turun salju jam segini ya udah dan itu benar. Jadi turunnya berapa inci benar. Jadi kita diliburin. Jadi memang ada prediksi seperti itu dan kita senang banget ya lah. Oh, oke. Jadi masnya tuh di bawah ya di Texas. Kita di bawah banget di sini Iya. di Texas. Oke, pernah kemana aja? Ke state mana aja? Oh, oke. If you ask, kita itu kalau kamu nanya ke saya itu ada sekitar 40 state saya udah ke mana-mana. Wow. Dari sini dulu nih ke Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, Tennessee, Kentucky. Ini saya udah ngelewatin semua. Ada sebagian yang saya stay. Naik apa mas? Nah ini mobil Bawa mobil sendiri? bareng sama teman-teman. Ada yang cuma stop over, ada yang kita langsung cuma pass. Ada New York udah, Massachusetts udah, Michigan udah, Wisconsin, Illinois, we stay there. Ohio kita udah, Indiana, Missouri juga pernah kita ke sana. Iowa yang nggak ada kayak. Nebraska kita ngelewat, South Dakota, North Dakota, Montana. So I think I can say like all of them. Nah yang nggak serunya saya nggak ngelewat. Orang yang kesalnya ke California, saya nggak ke California. Soal itu saya nggak ada waktu. Oke. Tapi ke New York? Tapi ke New York. Tapi kesini saya hampir kesini nih. Wyoming saya ke sana, Colorado saya ke sana, New Mexico nggak. Kesini nggak nih. Oh, oke. Tapi ke sana udah. Nah, kalau di USA itu yang atas yang dingin? Ya. Oke. Ya. Ini Northeast, ini Midwest, ini South, ini masuk kategori Midwest ini. Ini dingin banget. Ini cuacanya California oke banget untuk tinggal karena cuacanya itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Oke. Terus Texas panas banget. Terus ini dingin. Ini juga, ini kan selatan ya. Selatan itu sebenarnya nggak terlalu dingin, tapi panasnya oke berasa banget. Ini sini nih ke atas ini yang terlalu dingin. Oke. Wah banyak juga ya. Itu bawa mobil untuk pindah-pindah state masih aman? Aman. Yang paling ininya karena kan Texas ya, Texas untuk keluar dari state-nya sendiri itu pun juga cukup lumayan lama ya. Iya. Dia bisa sampai 3-4 jam untuk keluar state-nya sendiri gitu loh. Jadi kita kemarin dan pernah kita itu trip itu dari Texas straight to New York itu sekitar 27 jam, nggak berhenti. Aduh, 27 jam bawa mobil? Bawa mobil, tapi kita gantian kemarin ya. Berarti itu kalau Jakarta ke Padang sih? Iya, 27 jam, no. Ya, Padang hampir 24 Oh, jam. ya? No. Ya, tapi seru aja sih, karena memang tolnya mereka kan, highway mereka cukup oke. Oh, lurus aja. Lurus aja, terus nggak ada yang macam-macam, nggak ada lubang di mana-mana. Oke, tinggal closing statement nih Mas Iqbal. Kalau mau ke US, apa yang perlu disiapin? Semuanya yang perlu disiapkan adalah mental, oke? Terus selain mental adalah Uang. Uang udah pasti, itu udah pasti. Terus yang paling sangat diperlukan adalah persiapan sebenarnya mental sih ya. Aku mikirnya paling mental. Karena apa? Karena untuk belajar ke luar negeri khususnya Amerika Serikat itu bukan karena di US itu bukan kita itu memang ditempa banget sih. Jadi ya dengan kondisinya beda budaya segala. Jadi memang teman-teman itu harus berani gagal juga ya kan. Ketika persiapan itu kadang-kadang ada yang gagal, ada yang berhasil. So persiapan itu and then ketika dalam persiapan itu and it's still confusing about how to apply,
how to do this and that, talk with Education USA, talk with AECC untuk proses-prosesnya. Kenapa? Karena terkadang sebagian orang itu butuh mentor untuk ngebantuin kamu. Okay? If you good by yourself, you can go by yourself. But if you need support, if you need mentor, talk with us. Kenapa? Karena kita akan ngebantuin kamu. Mungkin di awal kamu berpikir, I don't think this is impossible for me. Tapi ketika ngobrol dengan kita, akhirnya itu terbuka sedikit-sedikit. Oh, ternyata bisa ya. Prosesnya seperti ini ya, stepnya seperti ini. In the end of the day, you can get what you want. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas waktunya. Jadi Sama-sama. gitu teman-teman, kalau misalnya kamu tertarik untuk kuliah di USA terus ngerasa, aduh kayaknya ribet banget, kalian bisa menghubungi tim ACC karena semua servis dari kita gratis Mas Iqbal. Jadi kita akan bantu kamu dari awal sampai visa, sampai keberangkatan tanpa biaya apapun. Jadi itu dia. Makasih Mas Iqbal sekali lagi Sama-sama. untuk waktunya udah ngobrol mengenai USA. Buat teman-teman jangan lupa saksikan kumat lainnya yang pastinya seru-seru. Thank you, dah. Bye-bye. Bye. Kuliah luar negeri di Malang Gempar.